Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Subur Agung Nugroho. Saya guru di SMP Negeri 1 Purbalingga. Saya adalah calon narasumber berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan berjudul pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan terpadu pada materi dampak sosial informatika. Berdasarkan mini riset yang saya lakukan dalam sebuah kelas ya, dari 33 siswa, 10 siswa itu menyatakan dia itu bosan, dia itu jenuh dalam pembelajaran. Setelah saya gali melalui wawancara, kemudian melalui studi literatur dari guru yang bersangkutan, didapatkan bahwa si anak tersebut itu ternyata merasa jenuh karena dia tidak pas dengan gaya belajar yang disampaikan oleh guru. Gaya pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu masih bersifat teacher center atau guru sebagai pusat. Sedangkan bagi guru, kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa, dengan karakteristik tiap siswa. Juga kita harus tuntut dengan waktu yang terbatas, kita harus bisa selesai semua sintak pembelajaran tersebut. Walaupun tidak selesai ya minimal makna-makna pembelajaran harus sampai kepada siswa. Guru juga harus kreatif dan inovatif dalam menyiapkan desain pembelajaran, utamanya dalam menentukan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, alat evaluasi yang dilakukan. Nah, itu semua harus benar-benar guru menguasai supaya kita bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran sehingga siswa nyaman, aman, dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, diferensiasi produk pada pembelajaran mata pelajaran informatika yang saya sampaikan untuk kelas 7 dengan menggunakan siswa bersama anggota kelompoknya akan mendapatkan topik dari dampak sosial informatika, entah itu dampak positif perkembangan iptek atau dampak negatif perkembangan iptek. Mereka akan menganalisa dan memilih satu tema yang akan mereka diskusikan. Mereka kemudian akan mengeksplorasi ya, sintak yang kedua. Mereka akan searching baik melalui internet atau melalui studi literatur, baik dari buku atau bahan bacaan lain. Mereka akan mencari bagaimana sih dampak sosial yang mereka diskusikan. Kira-kira dampak ini sudah relevan belum dengan apa yang terjadi di masyarakat? Akan diaplikasikan dengan Al-Quran bagi yang beragama Islam. Saya juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti. Artinya siswa itu menyusun kembali sesuai dengan D duniawi dan U-nya itu ukhrawi. Apa itu duniawi? Jadi apakah ada manfaat-manfaatnya dalam kehidupan dunia atau nanti untuk kehidupan akhirat atau dalam beragama? Apa saja sih yang dilarang, apa saja sih yang diperbolehkan? P yaitu mempresentasikan. Siswa itu akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok yang lain dan kelompok yang lain itu akan menanggapi. Siswa itu diajak membuat artikel ya, membuat artikel atau membuat infografis atau membuat video singkat mengenai gagasannya, hasil diskusi dengan kelompok. Dalam prosesnya mungkin saya merasa sudah cukup baik dalam proses pembelajarannya.
namun ada beberapa kekurangan. Salah satunya tidak semua siswa dapat terfasilitasi dan dapat menyampaikan gagasannya. Ya, itu terjadi karena waktu yang terbatas. Jadi tidak semua kelompok dalam satu kelas itu presentasi. Selain dari saya, ada juga umpan balik dari siswa dan juga dari guru rekan sejawat yang saya minta umpan baliknya. Ikut ulasannya. Bapak Subur telah melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran guna memetakan minat, profil, dan kesiapan belajar mereka. Perbedaan-perbedaan yang diperoleh juga telah disikapi dengan baik oleh Bapak Subur dengan cara melakukan diferensiasi proses, menampilkan diferensiasi konten, dan berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan murid. Bapak Subur juga telah melakukan diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan dapat berupa artikel, infografis, video, dan poster sesuai dengan minat dan bakat murid. Menurut saya, pembelajaran berbasis terpadu ini sangat menyenangkan dan membuat kita lebih semangat, dan juga tidak membuat para siswa-siswi yang sedang belajar merasa bosan. Ya, saya setuju juga dengan pendapatnya Talia, karena pembelajaran berbasis terpadu itu sangat seru, asik, dan berbeda dari pembelajaran biasanya. Informatika itu sangat seru dan sedikit sulit, tapi ketika sedikit sulit membuat saya semakin menjadi menantang dan semakin saya agar bersungguh-sungguh belajar informatika agar semakin bisa, dan saya selalu berusaha agar bisa belajar informatika karena belajar informatika itu sangat menyenangkan. Itu tadi sedikit cerita praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi, semoga dapat menjadi pembelajaran juga untuk Bapak Ibu guru. Semangat hingga tamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.